Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurul Hasanah dengan NIM 21403029 Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang pertama yaitu pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Yang kedua, landasan hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kewajiban untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam pasal 74 UU PT 2007 sebagai berikut. Ayat 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2. Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam pasal 15 huruf B, setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam pasal 16 huruf D menyatakan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 16 huruf E menyatakan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dalam pasal 17 UU PM menentukan bahwa penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu motif CSR. Yang pertama, kewajiban moral. Berdasarkan motif moral, tidak cukup alasan bagi perusahaan untuk berinvestasi terus-menerus dalam CSR karena tidak cukup petunjuk untuk membandingkan serta memahami kepentingan ekonomi dan sosial yang kompleks. Yang kedua, keberlanjutan. Keberlanjutan artinya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan masa depan. Yang ketiga, izin operasi. CSR yang digerakkan dengan motif ini selalu membutuhkan izin dan persetujuan karena khawatir ditolak pemangku kepentingan. Yang keempat, reputasi. Reputasi artinya agenda CSR didasarkan pada motif menaikkan brand dan reputasi kepada konsumen, investor, dan karyawan. Dan yang keempat yaitu langkah-langkah CSR. Dalam prakteknya CSR harus sejalan dengan peraturan hukum, mendatangkan manfaat, bersifat etis, menghormati nilai-nilai sosial, dan memenuhi aspek akuntabilitas. Dengan demikian minimal ada 7 unsur tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu lingkungan, hak asasi manusia, perburuan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola organisasi, isu konsumen, dan praktek kegiatan bisnis yang sehat. Pada prinsipnya, setiap perusahaan melakukan 2 pendekatan penting dalam CSR, yaitu pendekatan kualitas sumber daya perusahaan dan pendekatan kuantitas dampak kegiatan pada masyarakat. Adapun contoh program atau kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, rehabilitasi alam. Beberapa bisnis dikenal oleh masyarakat menghasilkan limbah yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu, kegiatan rehabilitasi alam dapat dilakukan sebagai tanggung jawab sosial. Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya reboisasi hutan, hibah bibit tanaman produktif, penanaman bakau. Yang kedua, kegiatan kemanusiaan atau filantropi. Bentuk kontribusinya dapat dilakukan dengan beragam, misalnya penggalangan dana untuk didonasikan, membuka kampung wirausaha, bantuan dana UMKM. Yang ketiga, pengelolaan limbah berwawasan lingkungan. Pengelolaan ini penting untuk mengurangi toksisitas limbah saat dibuang sehingga nantinya meminimalisir kerusakan ekosistem. Misalnya, suatu perusahaan dapat memilah terlebih dahulu jenis limbahnya, organik, anorganik, atau beracun. Setelah pemilahan, perusahaan dapat mengolah limbah-limbah sesuai dengan teknik tertentu agar dapat dibuang nantinya.
Yang keempat, penggunaan sumber energi terbarukan, yaitu pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti angin, air, uap alam, dan tenaga surya. Penggunaan energi terbarukan membuat perusahaan turut andil dalam melestarikan sumber daya terancam punah seperti minyak bumi dan gas alam. Yang kelima, budaya kerja ramah SDM tidak selalu mengenai materi. CSR perusahaan dapat dilakukan dengan penanaman nilai dan sikap. Hal ini dapat membuat karakter dan budaya kerja di perusahaan menjadi lebih baik. Yang keenam, volunteering. Kegiatan volunteering atau kerelawanan merupakan contoh program CSR yang dapat dilakukan secara rutin atau insidental. Perusahaan misalnya dapat mengirimkan tenaga pengajar ke daerah terpencil yang masih kekurangan guru, atau penyaluran volunteer relawan medis di tempat-tempat yang memang sedang memerlukan. Yang ketujuh, pemberdayaan ekonomi karyawan. Dana CSR dapat dialokasikan untuk peningkatan skill karyawan supaya mampu berdaya secara ekonomi. Melalui contoh program CSR ini, perusahaan misalnya dapat mendirikan koperasi karyawan, melatih kemampuan wirausaha, dan penyediaan bantuan dana usaha untuk karyawan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.